Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita akan melanjutkan ngaji bareng karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Kali ini sebelum kita masuk kepada poin-poin penyampaian, tema-tema penyampaian dari Buya Hamka, kita akan kembali membacakan dahulu kata pengantar Buya Hamka untuk cetakan yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dalam pengantar ini Buya Hamka memberikan judul Kisah Tasawuf Modern dengan pengarangnya. Pengantar untuk cetakan ke-12. Sebelum dijadikan buku, Tasawuf Modern merupakan salah satu rubrik dalam majalah yang saya pimpin di Medan Pedoman Masyarakat. Karena banyak permintaan pembaca, kemudian dijadikan buku dan keluarlah cetakan pertama pada bulan Agustus 1939. 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini sudah lebih ya. 1939. Sekarang ini 2021. Dihitung sendiri. Saya banyak menerima sambutan atas buku ini dari sahabat-sahabat karib saya. Karya Buya Hamka mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, khususnya sahabat-sahabat dekat Buya Hamka. Ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Seorang dokter sahabat saya sudah Perang Dunia Kedua pernah menasihatkan kepada pasien yang tengah dirawatnya agar membaca tasawuf modern guna menenteramkan jiwanya dan melekaskan sembuhnya. Beberapa orang suami istri yang berbahagia mengatakan bahwa tasawuf modern menjadi patri dari kehidupan bahagia mereka. Ada yang mengatakan bahwa tiap keluar cetakan yang baru, dia terus membeli, sebab buku yang ada padanya kerap kali dipinjam kawan dan tidak dikembalikan lagi. Ini karena begitu nikmatnya para pembaca dan merasakan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat Buya Hamka, sehingga dia jadi tentram jiwanya ya sesuai dengan pengalaman masing-masing. Dan kita yang kali ini ngaji karya Buya Hamka tentu memiliki pengalaman yang berbeda. Akhirnya pengarangnya sendiri pun terlepas dari bahaya besar, yaitu bahaya kekal dalam neraka jahanam sesudah hancur nama sendiri dan nama keturunan karena pertolongan tasawuf modern. Pada hari Senin tanggal 12 Ramadan 1385 Hijriah, bertepatan dengan 27 Januari 1964. Kira-kira pukul 11 siang, saya dijemput di rumah saya, ditangkap dan ditahan. Mulanya dibawa ke Sukabumi. Ini Buya Hamka dalam pengantarnya menceritakan masa-masa atau saat-saat dia ditahan ataupun dipenjara, sebagaimana yang sering tersebar di media sosial ya,
Dan ini ternyata disampaikan oleh Buya Hamka dalam pengantarnya. Diadakan pemeriksaan yang tidak berhenti-henti, siang, malam, petang, pagi. Istirahat hanya ketika makan dan sembahyang saja. 1001 pertanyaan, ya 1001 yang ditanyakan. Yang tidak berhenti-henti ialah selama 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Di sana sudah ditetapkan lebih dahulu bahwa saya mesti bersalah. Meskipun kesalahan itu tidak ada, mesti diadakan sendiri. Kalau belum mengaku berbuat salah, jangan diharap akan boleh tidur. Pengalaman Buya tatkala ditahan pada masa itu. Tidur pun diganggu. Kita pasti tidak bersalah. Di sana mengatakan kita mesti bersalah. Kita mengatakan tidak, di sana mengatakan ya. Sedang di tangan mereka ada pistol. Satu kali pernah dikatakan satu ucapan yang belum pernah saya dengar selama hidup. Saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Kelam pandangan mendengar ucapan itu. Berat. Ini kata Buya Hamka. Ayah saya adalah seorang alim besar. Kita ketahui ayah Buya bernama Haji Abdul Karim Amrullah, yang dikenal dengan HK atau Haji Rasul. Dari kecil saya dimanjakan oleh masyarakat, sebab saya anak orang alim. Sebab itu ucapan terhadap diri saya di waktu kecil adalah ucapan kasih. Pada usia 16 tahun saya diangkat menjadi datuk menurut adat gelar pusaka saya ialah Datuk Indomo. Sebab itu sejak usia 12 tahun saya pun dihormati secara adat. Lantaran itu sangat jaranglah orang mengucapkan kata-kata kasar di hadapan saya. Kemudian saya pun berangsur dewasa. Saya campuri banyak sedikitnya perjuangan menegakkan masyarakat bangsa dari segi agama, dari segi karang mengarang, dari segi pergerakan Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain. Pada tahun 1959, Al-Azhar University memberi saya gelar doktor honoris causa karena saya dianggap salah seorang ulama terbesar, ulama besar di Indonesia. Sekarang terdengar saja ucapan saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Ini keterangan Buya tatkala mendapatkan perkataan dalam tahanan. Gemetar tubuh saya menahan marah. Kecil polisi yang memeriksa dan mengucapkan kata-kata itu saya pandangi. Dan pistol ada di pinggangnya. Memang kemarahan saya itulah rupanya yang sengaja dibangkitkannya. Kalau saya melompat kepadanya dan menerkamnya, tentu sebutir peluru saja sudah dalam merobek dada saya. Dan besoknya tentu sudah dapat disiarkan berita di surat-surat kabar, Hamka lari dari tahanan, lalu dikejar, tertembak mati. Syukur alhamdulillah, kemarahan itu dapat saya tekan dan saya insaf dengan siapa saya berhadapan. Saya yang tadinya sudah mulai hendak berdiri terduduk kembali dan meloncatlah tangis saya sambil merata. Janganlah saya disiksa seperti itu. Bikinkan sajalah satu pengakuan bagaimana baiknya. Akan saya tanda tangani. Tetapi kata-kata demikian janganlah saudara ulangi lagi. Ini permohonan Buya Hamka kepada petugas. Tapi ternyata dijawab, memang saudara pengkhianat. Katanya lagi, dan dia pun pergi sambil menghempaskan pintu. Remuk rasanya hati saya, Buya Hamka. Mengertilah saya sejak itu mengapa segala barang tajam wajib dijauhkan dari tahanan yang sedang diperiksa.
Di saat seperti itu, setelah saya tinggal seorang diri, datanglah tamu yang tidak diundang, yang memang selalu datang kepada manusia di saat seperti demikian. Yang datang itu adalah setan. Dia membisikkan ke dalam hati saya, supaya saya ingat bahwa di dalam saku saya masih ada pisau silet. Kalau pisau kecil itu dipotongkan saja kepada urat nadi, sebentar kita sudah mati. Biar orang tahu bahwa kita mati karena tidak tahan menderita. Hampir 1 jam lamanya terjadi perang hebat dalam batin saya, dalam batin Buya Hamka, di antara perdayaan iblis dengan iman yang telah dipupuk berpuluh tahun ini. Sampai-sampai saya telah membuat surat wasiat yang akan disampaikan kepada anak-anak di rumah. Tetapi alhamdulillah, iman saya menang. Saya berkata kepada diriku, Buya Hamka berkata dalam dirinya, kalau engkau mati membunuh diri karena tidak tahan dengan penderitaan batin ini, mereka yang menganiaya itu niscaya akan menyusun pula berita indah mengenai kematianmu. Engkau kedapatan membunuh diri dalam kamar oleh karena merasa malu setelah polisi mengeluarkan beberapa bukti atas pengkhianatan. Maka hancurlah nama yang telah engkau modali dengan segala penderitaan, keringat, dan air mata sejak berpuluh tahun. Dan ada orang yang berkata, dengan bukunya Tasawuf Modern, dia menyuruh orang agar sabar, tabah, dan teguh hati bila menderita suatu percobaan Tuhan. Orang yang membaca bukunya itu semuanya selamat karena nasihat, sedang dirinya sendiri memilih jalan yang sesat. Pembaca bukunya masuk surga karena bimbingannya, dan dia di akhir hayatnya memilih neraka. Jangankan orang lain, bahkan anak-anak kandungmu sendiri akan menderita malu dan menyumpah kepada engkau. Bergejolak hati Buya Hamka, berkata pada dalam dirinya sebagaimana yang telah kita bacakan. Syukur alhamdulillah, perdayaan setan itu kalah dan dia pun mundur. Saya menang. Saya menang. Klimaks itu terlepas. Bisikan setan yang membayangi Buya Hamka untuk mengambil langkah pendek untuk pergi meninggalkan Buya Hamka. Setelah selesai pemeriksaan yang kejam seram itu, mulailah dilakukan tahanan berlarut-larut. Akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta. Karena sakit, maka segeralah saya minta kepada anak-anak saya yang selalu melihat saya, yakni anak-anak Buya Hamka yang selalu membesuk, agar dibawakan Tasawuf Modern, karya Buya Hamka, penulis yang ingin bercengkrama kembali dengan karyanya. Karena banyak sekali orang-orang mendapat nasihat dengan membaca Tasawuf Modern, begitupun dengan penulisnya. Pernah seorang teman yang datang mendapati saya sedang membaca Tasawuf Modern. Lalu dia berkata, Pak Hamka sedang membaca karangan Pak Hamka. Memang, jawab Buya Hamka. Hamka sedang memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, sesudah selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Dia hendak mencari ketenangan jiwa dengan buku ini, sebab telah banyak orang memberitahukan kepadanya bahwa mereka mendapat ketenangannya kembali karena membaca buku Tasawuf Modern itu. Baca buku Tasawuf Modern ini.
Teringatlah saya kepada peristiwa-peristiwa yang muram itu seketika. Saudara Haji Ahmad Malik Ismail datang meminta persetujuan saya akan menerbitkannya kembali sebagai catatan ke-12, sebagai cetakan yang ke-12. Moga-mogalah kiranya buku ini memberi faedah bagi pembacanya, terlebih lagi bagi pengarangnya. Kebayoran Baru, Januari 1970. Penyusun Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam kata pengantar ini atau mukaddimah Buya Hamka, Buya Hamka tentu memiliki kesan sendiri tatkala ia membaca tasawuf modern. Mudah-mudahan kita yang juga membaca karya Buya Hamka ini tasawuf modern, kita akan mendapatkan manfaat, dapat memberikan kenyamanan, tentunya sebagai salah satu sebab kita mudah bahagia. Sebab sebagaimana perkataan Buya Hamka, bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.